Keistimewaan FETP Indonesia ialah FETP Indonesia itu sudah sustainable, artinya bisa berjalan tanpa bantuan luar negeri. Yang kita ingin kembangkan sebenarnya FETP Indonesia agar kualitasnya itu bisa menyamai EIS atau Epidemic Intelligence Services yang ada di Atlanta, Amerika. Ya. Mereka sangat maju karena memang yang masuk ke EIS itu adalah orang-orang yang sudah S2, ya, ada yang S3, ada yang sudah MPH, baru masuk lagi ke EIS atau ke FETP. Jadi memang kalau kualitas mereka dibandingkan kita, ya pasti kita kalah karena kita S2-nya langsung ke FETP, ya. Sedangkan mereka itu sudah S2 atau sudah S3 baru masuk FETP. Ya. Dan yang kita sayangkan di Indonesia juga karena FETP-nya itu masih dokternya hampir kurang sekali. Ya. Padahal di negara lain dokter banyak yang masuk FETP. Sebenarnya kombinasi antara dokter dan non-dokter itu bagus sekali, ya. Karena akan terjadi sharing pengetahuan, ya. Demikian juga di luar negeri yang para ahli lab, ya, mikrobiologis banyak yang masuk ke FETP. Ada yang virologis juga masuk FETP. Jadi sharing ilmunya itu sangat bagus, ya. Kalau kita pengetahuan kita hampir sama, merata, masuk FETP, jadi yang di sharing suka duka saja mungkin, ya. Ya gitu. Jadi itulah FETP Indonesia, dan saya harap teman-teman semua nantinya bisa ikut berjuang meningkatkan kualitas FETP kita, ya. Dari seluruh abstrak yang masuk, kita melihat banyak abstrak yang dibuat belum memenuhi yang disebut berkualitas, ya, masih perlu diperbaiki. Kita memaksakan diri memanggil semua yang memasukkan abstrak dengan perhitungan bahwa biarlah di sini belajar lagi, gitu, ya. Jadi yang terlalu bangga abstraknya diterima, jangan dulu lah, ya. Tahulah bahwa saya harus belajar lagi, ya. Ada abstrak yang dibuat, waduh ini mau diterima atau tidak ini, ya. Tapi dengan pertimbangan biarlah diterima supaya belajar lagi, gitu, ya. Minimal jadi poster gitu, supaya dia bisa mejeng depan posternya difoto gitu kan. Nah, itu yang dari kita, ya. Dan ingat, abstrak kita itu bukan cuma dibaca oleh kita-kita semua, dibaca oleh orang luar, ya. Sekali dia terbit itu dibaca oleh seluruh dunia, dan itu menjadi cerminan FETP Indonesia, ya. Jadi kita harus ingat itu, ya. Baru-baru ini di Atlanta, FETP yang masuk tulisannya itu FETP yang baru, ya. Yang mereka itu malah ada yang bukan S2, ya, FETP yang setahun.
tapi tulisannya bisa diterima, ya. Kenapa? Karena di samping bahasa mereka bagus, bimbingannya kuat, proyeknya bagus, ya. Jadi objek yang ditulis itu bagus, ya. Jadi ini berusaha kita sampaikan kepada teman-teman yang ikut pendidikan agar meningkatkan kualitas, ya. Belajar itu memang menyakitkan, ya. Tapi ingat bahwa ini modal kita sekarang inilah untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri, ya. Memang perlu diketahui bahwa FETP itu sangat sekarang ini laku keras, ya. Dicari orang lah untuk dipekerjakan. Di sana pun di Amerika ada tempat-tempat banyak counter-counter yang menawarkan pekerjaan kepada lulusan FETP. Ya, mereka berebut mencari anak-anak lulusan FETP, ya, dengan membuka counter, pelayanannya baik, dikasih makan, kasih minum, baru ditawari pekerjaan, ya. Jadi karena kualitas FETP mereka itu sangat tinggi, saya harapkan teman-teman juga meningkatkan kualitas. Saya yakin semua, kebanyakan ada yang beasiswa, ya, lulus berkualitas atau tidak nanti kan lulusan FETP, ya. Jangan begitu, karena begini, kalau kita dipercayai orang, diberi beban, jangan sampai ada beban yang kita tidak bisa pikul, tapi orang anggap kita bisa memikulnya, gitu. Itu yang lebih bahaya, ya. Jadi kita harus mampu memperkenalkan bahwa saya lulusan FETP dan saya bisa melakukan A, B, C, D sampai Z. Ya, saya kira itu, ya. Sebenarnya yang harus membuka pertemuan kita hari ini yaitu Bapak Dr. Nyoman Kandun, sudah kenal semua, ya. Tapi beliau terlambat datang, mungkin pesawatnya masih muter-muter di atas, ya. Jadi saya disuruh membuka acara kita ini, ya. Selanjutnya setelah ini kita akan mendapat masukan, ya, dari Ibu Rusipa. Ibu Rusipa berdiri dulu. Ibu Dr. Rusipa ini dari WHO, mungkin Ibu Rusipa harus naik sini, ya. Ibu Rusipa ini sudah sangat lama di WHO, ya. Itu sampai bajunya pun hijau, ya. Itu saking lamanya di WHO, ya. Sampai lumutan gitu. Pak Suwarta Kosen itu beliau lebih lama lagi jadi peneliti, ya. Sudah sangat terkenal, ya. Hampir gurunya peneliti lah itu Pak Suwarta di belakang itu sana, ya. Beliau terlibat di berbagai program, ya. Beliau juga akan memberikan ilmunya kepada kita, ya. Kemudian sudah hadir juga dari Litbang, katanya masih di belakang, yaitu Ibu Sri katanya, ya, sudah hadir, ya. Dan saya perkenalkan juga di belakang ada Pak Dr. Yuwono, ya. Ingat, ya, sudah kenal, ya, Pak Yuwono Sidarta, ya. Beliau resident advisor untuk FETP. Semua sudah siap, ya. Nanti kita di sini sampai siang, setelah itu kita ke ruangan lain, ya. Karena siang nanti dipakai oleh PAEI, ya. Tahu PAEI kan? Perhimpunan, ya. Bukan persatuan, ya, perhimpunan. Saya dulu dianggap salah karena saya bilang persatuan. Saya kira itu saja kata-kata pembukaan dari saya. Sekali lagi selamat datang, ya. Selamat
mengikuti pre-conference hari ini dan konferensinya besok ya. Selanjutnya untuk tidak membuang waktu, kita mulai dengan Bu Rusipa ya.